Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nama kelompok: Iketut Agus Arimbawa, nomor absen 04. Nikadek Diantari, nomor absen 13. Nikadek Yulia, nomor absen 15. Ilo Anggani Pratiwi, nomor absen 16. Definisi masa praaksara. Periodisasi masa praaksara. Lokasi penemuan manusia purba. Manusia purba di Indonesia. Dan ini jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sebagai berikut. Bangsa Deutero-Melayu, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Melanesia. Berikut ciri-cirinya. Perkembangan kehidupan masyarakat prakarsa. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia pada masa ini. Manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba hidup secara berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil sekira 5-10 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan tinggal di gua-gua, karang, sekitar sungai, danau, dan pantai. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak genggam, kapak penetak, alat-alat sertifikas seperti gambar di samping. Masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini, manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh. Manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurding, dan pisau, perhiasan, serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi pertanggaan dengan sistem barter. Contohnya seperti kapak dan ini. Masa perundingan merupakan masa dengan puncak kebudayaan tertinggi pada masa prakarsa. Pada masa perundingan, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari bambu dan mengenal sistem pembagian kerja serta kemampuan yang individu. Masyarakat mulai membentuk kelompok berbeda dan berkekuatan terhadap satu wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang menggalar rata atau datuk. Muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain negara, morgs, corong, bejana penunggu, dan area penunggu. Contohnya seperti gambar ini dan ini. Hasil nilai kebudayaan masa prakarsa.
Penemuan api. Beberapa peneliti memperkirakan penemuan api terjadi pada periode kehidupan manusia purba jenis Homo erectus. Mereka menemukan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, menerangi ruangan, dan mengusir binatang. Pada awal pembuatan api dilakukan dengan cara memendukkan batu api dan menggosokkan kayu. Percikan api yang dihasilkan diarahkan pada dedaunan kering kemudian diperbesar dengan menambahkan kayu bakar. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya, slash and burn, agar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Berikut ini adalah contoh gambar manusia purba yang sedang membuat api. Peralatan dari batu dan tulang. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang yaitu Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu budaya penciptaan dan budaya ngadong. Kebudayaan penciptaan identik dengan alat-alat batu berupa kapak perimbas atau chopper. Tempat penemuan tradisi kapak perimbas antara lain Pacitan, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, Sukabumi, Jawa Barat, Gobang, dan Jawa Tengah. Kebudayaan ngandong identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, dan duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan ngandong disebut kebudayaan tulang. Berikut ini adalah jenis gambar tulang yang biasa dibuat dalam perayaan ngandong penciptaan. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang menggalat data atau datuk. Muncul golongan endagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang yang mulia sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain negara, emas, corong, bejana penunggu, dan area penunjuknya seperti gambar ini dan ini. Hasil nilai kebudayaan masa prakarsa. Penemuan api. Beberapa peneliti memperkirakan penemuan api terjadi pada periode kehidupan manusia purba jenis Homo erectus. Mereka menemukan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, menerangi ruangan, dan mengusir binatang. Pada awal pembuatan api dilakukan dengan cara memendukkan batu api dan menggosokkan kayu. Percikan api yang dihasilkan diarahkan pada dedaunan kering kemudian diperbesar dengan menambahkan kayu bakar. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya, slash and burn, agar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Berikut ini adalah contoh gambar manusia purba yang sedang membuat api. Peralatan dari batu dan tulang. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang yaitu Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu budaya penciptaan dan budaya ngadong. Kebudayaan penciptaan identik dengan alat-alat batu berupa kapak perimbas atau chopper. Tempat penemuan tradisi kapak perimbas antara lain Pacitan, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, Sukabumi, Jawa Barat, Gobang, dan Jawa Tengah. Kebudayaan ngandong identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, dan duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan ngandong disebut kebudayaan tulang. Berikut ini adalah jenis gambar tulang yang biasa dibuat dalam perayaan ngandong penciptaan. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. I wanna wake up with you.
what you wanna say to me now.